teman-teman semuanya, kembali lagi di obrolan lintas generasi. Tentunya di sini akan membahas topik-topik yang menarik dan tren pada kehidupan sekarang ini yang bukan hanya relevan tapi yang kita rasakan di kehidupan sekarang ini gitu ya teman-teman. Nah, untuk topik kali ini kita akan membandingkan antara zaman dulu dan untuk zaman sekarang gitu ya. Apa yang dibandingkan? Oke, mari kita simak ya nanti teman-teman. Nah, mungkin kita sebagai bridging dulu ya teman-teman. Kalau dulu tuh kan nonton TV kita ya, nonton TV itu di jam 7 malam bareng-bareng keluarga, terus kayak sambil nyemil bareng, terus mungkin tontonannya juga sama gitu ya. Berbeda dengan zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang ini lebih ke ya udah personal aja gitu teman, sesuai algoritma yang memang kita sukai gitu ya, lewat HP, lewat laptop ataupun lewat device yang lainnya gitu ya. Nah, untuk memperkaya obrolan kita pada episode kali ini, kita akan ditemani dari dua generasi teman-teman, ada dari generasi Z sama generasi lawas gitu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut, inilah Nabila, Anas, Bang Rian, dan Bang Nizar. Oke, ini ada Nabila, ada Anas, ada Bang Rian juga, ada Bang Nizar. Oke. Oke. Duduk, silakan duduk. Oke, ini tampaknya di sini sudah terlihat teman-teman, di sini ada bawa HP gitu ya, dan di sini bawa orang gitu ya, sesuai dengan zamannya gitu. Oke. Di sini apa kabar nih Bang Nizar sama Bang Rian? Alhamdulillah, kemarin cek diabetes dan gula darah aman. Alhamdulillah aman ya, berarti sehat gitu ya. Kalau Bang Nizar sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah gitu. Oke, ini untuk Nabila sama Anas gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, so far moodnya bagus sih. Alhamdulillah, so far so good gitu ya. Oke, mungkin kita kan tadi sudah diberitahu ya bahwasanya kita akan membahas tentang perbandingan dari zaman sekarang dan zaman dulu. Oke, mungkin di sini saat saya ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman dan bapak-bapak semua ini ya. Di sini saya mungkin pertanyaannya nih kan, kita dulu pilihannya tontonannya itu terbatas ya, jadi audiensnya tuh massal gitu ya, semua orang itu tontonnya sama, pengalamannya sama juga kan, kayak yang dirasanya juga mirip-mirip gitu ya, sama juga. Tapi kan di zaman sekarang ini berbeda gitu ya, algoritmanya itu sesuai dengan apa ya, kesukaan kita gitu ya, jadi sesuai yang kita cari pasti itu akan muncul terus gitu ya. Kalau misalnya kita cari tas, berarti tas saja gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, menurut kalian dari POV atau pandangan Gen Z ini, apakah budaya fandom itu lebih personalis atau gimana nih? Oke, mungkin di sini aku jawab dulu ya. Jadi menurut aku tuh sekarang itu lebih personalis tuh kerasa banget. Contohnya kayak aku kan suka drama Korea ya kan. Nah, terus tiba-tiba tuh kalau misal aku suka satu drama Korea, nanti FYP-nya tuh berhubungan terus. Dari situ tuh aku jadi kayak ikut fandom gitu loh, kayak suatu fandom gitu yang isinya orang-orang yang suka drama Korea itu juga. Jadi di situ kita bahas adegannya, bahas karakternya, bahkan sampai teori-teori apa sih yang ada di drama Korea itu gitu. Jadi yang paham cuman orang-orang itu sendiri, dan FYP itu jadi banyaknya drama-drama itu sih. Gitu ya. Kalau menurut Anas sendiri itu gimana? Kalau menurut sendiri juga sama ya, misalkan aku kayak suka melihat kayak banyak clipper gitu kan di sosial media. Nah aku biasanya suka kayak nonton streamer gitu kan, kayak wah seru nih nontonnya, apalagi digabungin kayak musik-musik apa zaman sekarang yang kayak viral-viral gitulah di sosial media. Nah gitu makanya kayak cocok lah buat aku sekarang, makanya sering FYP klip-klip gitu dari streamer-streamer gitu. Tontonanmu apa? FYP TikTok goyang-goyang, kucing aiu. Tidur sampai jam 1 doi aiu. Terus lihat kucingnya, hehe. Lihat video kucing. Endingnya lihat jokes bapak-bapak. Apa beda fitnah dan fitness? Fitnah itu kejam,
diabetes itu ke gym. Oh gitu ya. Jadi kita Ya. bisa mencocokkan kayak ya udah sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Nah, itu kan dari segi pandangan dari Gen Z gitu ya. Nah, kita akan beralih ke Gen lawas gitu ya. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan ya bahwa Gen Z itu apa namanya, mereka tuh lebih suka tuh di FYP gitu kan. Nah, kalau dari zaman dulu itu gimana ya? Sebagai perwakilan generasi lawas, media secara massal itu gimana menurut kalian soal fenomena ini? Ya jauh banget yo. Karena ya dulu itu kita cuma sebagai penonton biasa, penonton pasif. Sedangkan zaman sekarang kan orang-orang itu bisa menjadi produksi juga kan. Apalagi contoh kita dulu lihat cuma di TV saja. Kita hanya penonton pasif. Namun sekarang ada aplikasi apa? TikTok. 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 Aplikasi TikTok itu bisa kita lihat tuh apa ya? Saya tuh kalau malam itu nontonnya itu loh yang pargoi itu. Nah, jadi kita tuh setelah nonton tuh orang zaman sekarang tuh bisa ya pargoi juga mengikuti, nggak cuma nonton pasif. Ya beda banget lah. Enak zamanku toh. Kalau menurut Bang Nizar gimana nih? Ya tentunya juga beda jauh ya. Kalau dulu tuh misal kalau mau ngasih komentar ke artis tuh harus ngirim surat ke lewat majalah gitu. Oh iya. Tapi kalau sekarang tuh ada video apa tuh namanya? Video apa? Reaction reaction. Reaction. Ya. Reaction. Ya itulah namanya. Kita tinggal upload, orang-orang udah bisa melihat ya. Komunikasi itu secara instan gitu. Gampang loh. Kreativitas langsung bisa dilihat. Bedanya tuh kayak langit dan bumi gitu. Beda jauh. Mereka langit, kita bumi. Ya. Apa kita tanahnya? Mereka Wong lawas. apa kok? Oke. Itu ya, jadi lebih ke agak rumit gitu ya. Jadi kalau agak apa namanya tuh lebih waktunya tuh tidak satset gitu ya. Ya, untuk zaman dulu itu. Jadi salah satu ciri zaman sekarang tuh konsumen itu bisa jadi produser juga gitu ya. Jadi yang memproduksi konten itu sendiri gitu. Nah, terus di sini kan konsep personalisasi dan kustomisasi itu kadang kita salah kaprah ya. Yang mana personalisasi itu platform yang menentukan kita cocok apa enggaknya kayak YouTube gitu kan. Kamu suka drama sedih nggak nih, tonton drama ini gitu kan. Itu kan sesuai dengan algoritmanya gitu. Nah, sedangkan kustomisasi ini sebenarnya mengatur kita gitu ya. Misalnya yang ngeset sendiri playlist, milih genre atau ngedit tampilan aplikasi. Nah, menurut kalian sebagai audiens modern dari Nabila sama Ana sendiri itu kalian lebih sering kena personalisasi atau kustomisasi? Oke, kalau aku sendiri sih lebih sering personalisasi sih Kak. Jadi kayak aku tuh belum sempat nyari apa-apa gitu ya, belum nyari apa-apa, tiba-tiba tuh udah kayak muncul rekomendasi gitu loh yang sama kebutuhan dan mood aku gitu. Sebenarnya enak sih jadi ringkas kayak, dia tahu banget nih apa yang aku butuhin gitu kan. Tapi di sisi lain tuh kadang kayak dikurung gitu, kayak maksudnya aku kayak dibawa oleh algoritma gitu loh, kayak ya pilihanku jadinya di situ-situ aja, jadi aku nggak mau nyari-nyari yang lain gitu sih. Kalau dari aku makin sempit malah sih karena kena personalisasi. Ya, benar sih, itu juga kayak misalnya kayak kita tuh kayak nggak sadar gitu, kayak dipilih kayak di personalisasi kita tuh dipilihin dari algoritma itu. Oh gitu ya. Ya. Oke, nah ini masuk ke isu besar nih, filter bubble gitu ya. Ketika algoritma ngasih konten sesuai yang kita suka, lama-lama dunia ini kita lihat makin sempit gitu, yang tadi sudah dijelaskan oleh Nabila juga. Nah, kita jarang lihat perspektif yang berbeda. Nah, menurut Anas itu kamu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Itu sering sih, biasanya tuh kayak misalkan ya misal kayak konten klip itu misalnya di
sosial media aku tuh biasanya pokoknya itu mulu, gak pernah yang langsung. Kan banyak kayak yang lain yang kayak misalkan yang lagi viral gitu ya, suka kekurung gitu aku di algoritma itu. Oh gitu. Kalau Nabila gimana itu, ngerasa apa nih? Filter bubble ya Kak? Ah. Ya, iya sih kalau zaman sekarang filter bubble menurut gue kerasa banget karena opini minoritas dan mayoritas di FYP itu tuh bisa beda banget antara satu orang sama yang lainnya. Kayak di timeline kan kita bisa kelihatan ya mayoritas orang setuju sama suatu hal yang viral gitu. Ya. Padahal kan di aslinya, di realitanya kan belum tentu kayak gitu. Jadi apa yang kayak kelihatan besar di sosmed itu tuh belum tentu benar gitu di realitanya. Jadi sosmed itu tidak merepresentasikan realita. Realita, oke. Dan juga berdampak yang ke budaya kita ya. Jadi kita jadi hidup di ruang gema gitu kan. Seru sih tapi beresiko juga gitu ya. Karena mungkin ada juga isu-isu hoax begitu ya, jadi salah satu tantangan kita juga ya. Nah, ngomong soal partisipasi nih, banyak yang bilang semua orang tuh bisa bikin konten, tapi bener gak aku cuma sebagian gitu? Gimana? Kalau menurutku sendiri tuh, dan mungkin menurut temanku yang satu lagi, itu nggak semua kayak ada gap gitu. Gapnya tuh ada beberapa, kayak pertama ada gap dari perangkat. Di zaman sekarang kan walaupun semuanya sekarang serba digital dan HP dan lain, tapi tuh nggak semua loh orang tuh punya HP pertama itu. Jadi gap dari perangkatnya itu sendiri ada, terus gap akses internet. Gak semua juga di daerah-daerah internetnya tuh bagus kayak di kota-kota gitu kan. Terus habis itu ada juga tentang gap waktu. Gak semua orang itu punya waktu luang untuk mengerjakan suatu konten gitu sih Kak. Jadi mungkin semua orang bisa bikin konten, cuman kan masih ada gap-gap tertentu. Jadi tinggal gimana menyesuaikan kesempatan di gap itu sih. Ditambah lagi kayak algoritmanya tuh cenderung ke mendorong ke kreator yang besar. Jadi kalau yang kreator kecil itu kayak kerja di digital gitu lah, kayak dipaksa kerja keras gitu. Gitu sih menurutku. Oke, jadi mungkin bisa, tapi ya harus mengikuti adaptasinya terlebih dahulu gitu ya. Oke, ini Bang Rian, Bang Nizar nggak tidur kan? Jadi oke, kita beralih lagi ya ke sini juga ya. Nah, Bang Rian, Bang Nizar kan, generasi kalian ini melihat fenomena ini tuh sebagai sesuatu yang positif atau hanya eksploitasi aja? Ya kalau menurutku sih dua-duanya terasa banget ya. Di satu sisi jadi kreator itu enak, kerjanya gak di bawah tekanan, juga memiliki kebebasan dalam berekspresi. Namun di sisi lain algoritma itu berubah-ubah. Tidak konsisten upload saja, contohnya kita bisa menurun dalam personal branding kita, dalam konten kita bisa menurun, terus penurunan ya mungkin follower ya penurunan gitu. Oke, kalau dari Bang Nizar gimana nih? Jujur saya prihatin ya. Oke, prihatin. Saya ketawa Ya. Karena tuh sekarang tuh platform tuh bisa untung besar gitu loh dari konten-konten kreator gitu. Jadi bisa untung besar, jadi iklan tuh bisa tetap jalan, traffic pun ikut naik, tapi konten kreator nggak digaji. Kayak sedih sih kayak gitu tuh. Beda sama kita. Iya. Sama orang. Jadi konten kreator tuh udah kerja capek-capek, tapi yang panen tuh malah platformnya. Oh iya benar. Jadi ya yang sudah susah payah itu konten kreatornya, tapi yang naik itu platformnya itu sendiri gitu ya. Betul. Masuk. Oke. Nah sekarang kita masuk ke bagian riset yang lebih menarik lagi nih. Kalau dulu kan rating TV itu sebagai penentu popularitas kan, tapi sekarang ini dengan jutaan konten itu gimana sih mengukurnya gitu kan? Ada konsep long tail dari Chris Anderson gitu ya. Gampang itu kalau di era ini itu popularitas itu menumpuk di kepala gitu ya, segitu-gitu aja konten populernya. Tapi sekarang ini ekornya panjang gitu ya, ada konten-konten kecil
kecil, justru banyak yang ditonton walaupun tersebar ya gitu ya. Nah, Bang Rian sama Bang Nizar nih, dulu konten favorit biasanya tuh sama semua orang kah? Ya sekarang perbedaannya paling cuma sedikit sih. Mungkin mirip-mirip, tapi cara menikmatinya saja berbeda. Oke, cara menikmatinya yang berbeda gitu ya. Ya. Kalau menurut Bang Nizar sendiri gimana? Ya kalau sekarang sih mungkin orang-orang tuh kayak udah punya komunitasnya sendiri. Oke. Jadi mereka tuh udah nggak menonton tuh secara massal atau bersama. Oke. Kalau saya lihat-lihat tuh sekarang tuh banyak kayak mereka tuh punya komunitas tuh sesuai idola atau favorit konten mereka sendiri. Sesuai idolanya masing-masing gitu. Jadi punya fanbase tersendiri gitu ya. Jadi beda sama kita ya. Ya betul. Ya. Oke ya. Ternyata ya dari obrolan kita dari sisi pandangan Gen Z dan generasi lawas ini sangat banyak materi ataupun ilmu yang kita dapat ya, dari mulai tadi bagaimana algoritma itu terjadi dan sebagainya gitu. Nah, tidak terasa teman-teman, ini sudah di penghujung obrolan kita pada episode kali ini ya. Nah, obrolan kita yang panjang ini penuh insight gitu ya. Kita udah lihat gimana media itu bergerak gitu, dari audiens masa ke ruang audiens ke relung gitu ya, terus dari konsumsi ke produksi, terus dari kebebasan kreatif ke resiko filter bubble, terus dan rating TV itu ke era long tail yang kompleks gitu ya. Gitu ya teman-teman, jadi segitu aja mungkin untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan gitu ya, data dari POV pandangan Gen Z dan generasi lawas ini memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk Nabila dan Anas juga yang sudah berkenan hadir di podcast pada hari ini, dan juga tak lupa Bang Rian dan Bang Nizar juga ya. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih juga. Jangan lupa ya teman-teman bisa subscribe, like, dan share juga ya konten untuk ini. Dan Pak Sabrek ya. Sabrek. Oke. Sabrek ya. Sabrek. Bagikan ke grup keluarga kalian ya. Oke. Di grup keluarga kalian ya, ataupun tadi grup komunitas-komunitas yang tadi dijelaskan Bang Nizar ya. Yes. Oke, para pecinta ya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. If the sun refused to shine